Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Ridwan Setiawan Eskom Mkom, Bapak instruktur, kakak-kakak asisten dosen, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Erika Alfian Nurpadilla dengan NIM 2406030 dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Klinik Hewan Berbasis Web. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan gambaran umum sistem, kemudian mendemonstrasikan cara kerja aplikasi mulai dari proses login hingga dashboard admin. Setelah sesi demo selesai, kami akan menjelaskan query atau kode program yang digunakan dalam pembuatannya. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan memulai demonstrasi sistem. Pertama masuk ke halaman login. Pada saat aplikasi dijalankan, pengguna akan diarahkan ke halaman login. Di sini terdapat dua inputan. Yang pertama ada username dan password. Di sini kita bisa memasukkan username-nya yaitu admin dan passwordnya admin 123. Langsung masuk saja. Klik masuk login, masuk ke halaman utama yaitu dashboard admin. Halaman ini berfungsi sebagai pusat informasi atau monitoring seluruh aktivitas klinik hewan secara real time sehingga admin dapat mengetahui kondisi klinik tanpa harus membuka menu satu persatu. Nah, di sini ada total pemilik. Total pemilik ini berasal dari data pemilik atau jumlah seluruh data pemilik yang terdaftar pada sistem ini, dan total hewan juga sama dari jumlah seluruh hewan yang terdaftar pada sistem ini. Selanjutnya kunjungan hari ini. Kunjungan hari ini adalah kunjungan dari pasien atau pemilik hewan yang berkunjung pada hari ini, yaitu ada dua. Karena kunjungan hari yaitu ada dua. Selanjutnya ada obat. Selanjutnya ada total obat. Total obat yang terdaftar atau yang ada di sistem ini yaitu ada 7, dan selanjutnya total vaksin. Total vaksin yang ada di sini juga ada 3. Di sini ada pendaftaran. Yang melakukan pendaftaran pada hari ini berjumlah atau total 2, sebanyak 2 pendaftaran. Dan stok menipis. Stok menipis ini berasal dari stok obat atau stok vaksin yang jumlahnya hampir habis. Ini fungsinya untuk admin melihat obat mana atau vaksin yang stoknya harus diperhatikan atau stoknya harus stoknya harus. Stok menipis ini berasal dari data obat dan data vaksin atau obat dan vaksin yang jumlahnya hampir habis. Fitur ini ditampilkan agar admin segera melakukan pembelian ulang sebelum stok benar-benar habis. Dan di sini ada pendapatan. Pendapatan itu menampilkan total pendapatan klinik. Data pendapatan berasal dari transaksi pembayaran yang telah dilakukan oleh. Selanjutnya ada revenue analytics atau pendapatan mingguan. Pada grafik ini digunakan untuk melihat perkembangan pemasukan klinik, mengetahui kenaikan maupun penurunan. Ada popular animal atau hewan terbanyak. Terus ada alert stok obat. Alert stok obat ini untuk menampilkan status stok obat yang harus diperhatikan. Misalnya ini amoxicillin habis berarti udah kosong, dan norit kritis berarti udah hampir habis, dan frontline plus chat menipis berarti udah tinggal sedikit. Terus di sini ada jadwal pemeriksaan hari ini yang terdaftar hanya ada 2. Selanjutnya menu data pemilik. Di dalam menu data pemilik ini digunakan untuk mengelola seluruh data pemilik hewan yang terdaftar di klinik. Data ini menjadi acuan utama karena setiap hewan yang didaftarkan harus memiliki data pemilik terlebih dahulu. Bagian sini terdapat kolom pencarian yang berfungsi untuk mencari data pemilik berdasarkan nama, sehingga admin dapat menemukan data dengan lebih cepat tanpa harus mencari secara manual. Dan di sebelah kanan atas ada tambah pemilik. Tombol ini digunakan untuk menambahkan data pemilik baru ke dalam sistem. Data yang diinput melalui nama pemilik atau nama lengkap, nomor HP, email, dan alamat. Dan pada bagian ini terdapat tabel data pemilik yang menampilkan informasi seperti ID, nama pemilik, nomor handphone, email, dan tanggal registrasi. Pada bagian bawah ini menampilkan tabel data pemilik yang menampilkan ID, nama pemilik, nomor HP, email, registrasi, dan aksi. Pada aksi terdapat detail. Kita bisa melihat detail pemilik dan edit. Bisa mengedit, misalnya bisa mengedit pemilik, dan ada hapus untuk menghapus data pemilik yang sudah tidak digunakan. Selanjutnya data hewan. Sama di sini juga ada pencarian untuk memudahkan admin mencari nama hewan, dan ada tambah hewan. Di tambah hewan terdapat file untuk mengunggah foto hewan serta nama pemilik hewan dan nama hewan, jenis kelamin hewan, nama hewan, jenis hewan. Misalnya jenis itu ada anjing, kucing, marmut, dan lain-lain. Rasnya dan ras hewan, ada tanggal lahir, berat hewan dan warna, jenis kelamin, serta status vaksin dan riwayat alergi. Selanjutnya setelah setelah user mendaftarkan atau memasukkan nama, setelah user pendaftaran digunakan untuk mencatat pendaftaran ini digunakan untuk mencatat pasien yang datang dan berobat, pasien yang datang dan berobat. Prosesnya meliputi misalnya di sini tambah pendaftaran meliputi memilih pemilik, misalnya pemiliknya ini Andi, dan memilih hewan,
serta serta menyimpan serta serta dan mencatat keluhan yang terjadi pada hewan. Data ini nantinya akan digunakan pada pemeriksaan dan pembayaran. Selanjutnya masuk ke setelah pendaftaran masuk ke rekam medis atau riwayat kunjungan. Nah, rekam medis merupakan fitur utama dalam sistem. Di sini dokter atau admin dapat menyimpan riwayat pemeriksaan setiap hewan. Data yang dicatat di sini ada tanggal hewan, pemilik, diagnosa, total biaya, dan aksi. Oh, data yang dicatat misalnya di sini tambah kunjungan, ada nama hewan. Di sini harus memasukkan dulu nama hewan yang sudah terdaftar tadi, serta keluhan, diagnosa yang telah diberikan oleh dokter, serta tindakan medis yang telah dilakukan oleh dokter, dan catatan dokter, catatan yang diberikan dokter juga, serta biaya tindakan yang dilakukan oleh dokter. Dan di sini memilih obat yang harus diberikan kepada hewan, serta vaksin kalau misalnya di sini tindakan medisnya vaksin, dan serta vaksin apa yang telah diberikan oleh dokter. Nah, kita juga bisa, jika ada hasil lab atau foto medis, kita bisa melampirkannya di sini. Setelah itu ke pembayaran. Setelah pemeriksaan selesai, maka admin akan melakukan proses pembayaran. Sistem akan menghitung total biaya berdasarkan biaya pemeriksaan, biaya obat, biaya vaksin, dan layanan tambahan. Kemudian sistem menghasilkan invoice pembayaran. Nah, di sini kita bisa menambahkan pembayaran juga. Pilih kunjungan yang telah tersedia tadi. Kemudian metode pembayarannya bisa cash, transfer bank. Metode pembayarannya di sini ada 3 metode, dan metode pembayarannya di sini ada 3 metode pembayaran. Lalu simpan pembayaran, maka akan terdapat pembayaran, atau maka akan terdapat riwayat pembayaran atau riwayat pembayaran maka akan terdapat riwayat pembayaran. Setelah itu akan muncul di sini di riwayat pembayaran, dan bisa di invoice seperti tadi. Invoice seperti ini. Selanjutnya di sini ada data obat atau stok obat. Selanjutnya pada menu data obat. Menu ini digunakan untuk mengelola seluruh data obat. Admin dapat menambahkan obat. Di sini misalnya nama obatnya paracetamol. Kategorinya obat panas. Setelah stoknya misalnya -1, maka tidak akan bisa stok obat. Pada menu data obat digunakan untuk mengelola seluruh informasi obat yang tersedia di klinik hewan. Fitur ini membantu admin dalam memantau persediaan obat, harga obat, serta kondisi stok yang tersedia. Pada bagian atas, pencarian digunakan untuk mencari obat yang tersedia. Pada bagian atas terdapat fitur pencarian yang digunakan. Pada bagian atas terdapat fitur yang digunakan untuk mencari obat berdasarkan nama, sehingga admin dapat menemukan data obat dengan cepat. Di sebelah kanan tersedia tombol tambah obat. Di sini kita bisa menambahkan stok obat baru. Misalnya nama obatnya Gio, dan kategorinya misalnya radang. Stoknya di sini kita akan mencoba stok misalnya -1. Apakah bisa? Tidak, stok nilai 1 tidak bisa ditambahkan, dan nilai -1 itu harus lebih besar daripada 0. Maka di sini kita tambahkan saja misalnya 10.000. Dan misalnya stoknya misalnya 10 dan harganya 10.000. Suppliernya bebas
Karena di sini sudah tersedia chatmark, maka dari chatmark saja. Simpan. Nah, maka akan simpan. Nah, maka akan ditampilkan pada tabel ini. Nah, setelah selesai, tabel ini setelah obat berhasil ditambahkan pada tabel ini, maka akan ditampilkan pada tabel ini. Tabel ini berisi nama obat, kategori, stok, harga, status, serta aksi. Penjelasan kemudian di sini ada status obat, habis, aman, menipis, dan kritis. Artinya, jika stok obat lebih dari 10, sama dengan 10, sama dengan aman, dan jika stok obat kurang dari dan jika lebih dari 10, dan jika obat kurang dari 10, maka akan menampilkan status, dan jika obat kurang dari atau sama dengan 10 akan menampilkan status obat menipis. Jika obat dan jika maka akan ditampilkan pada tabel obat. Di sini pada tabel obat ini terdapat nama obat, berisi nama obat yang tersedia di klinik, dan kategori menunjukkan jenis atau kelompok obat, serta stok menunjukkan jumlah persediaan obat yang masih ada, yang tersedia atau habis, serta harga menunjukkan harga obat yang akan digunakan dalam transaksi pembayaran, serta status menunjukkan kondisi stok obat secara otomatis. Nah, pada status ini terdapat beberapa kondisi, yaitu yang pertama ada aman, artinya stok masih mencukupi atau aman mencukupi, dan menipis, artinya stok mulai berkurang, dan kritis, yang artinya stok hampir habis, dan habis, yang artinya stok sudah tidak tersedia lagi. Nah, fitur ini membantu admin untuk melakukan monitoring stok tanpa harus menghitung secara manual. Kemudian pada tombol aksi, di sini terdapat edit. Misalnya kita ingin mengedit harga obat jadi 50.000, misalnya jadi 50.000, update. Nah, maka di sini harga obat yang telah diedit tadi akan muncul di sini, akan muncul kembali. Kemudian ada fitur hapus. Kemudian ada fitur hapus digunakan untuk menghapus data obat yang sudah tidak diperlukan lagi, atau data obat yang sudah tidak digunakan lagi. Kemudian di vaksin, seluruh data vaksin yang tersedia di klinik hewan. Melalui menu ini, admin dapat mencatat, memperbarui, dan memantau persediaan vaksin agar kebutuhan pelayanan tetap terpenuhi. Pada bagian atas terdapat kolom pencarian yang berfungsi untuk mencari data vaksin berdasarkan nama, sehingga pencarian menjadi lebih cepat. Kemudian pada sebelah kanan sama ada tambah vaksin. Di sini kita bisa menambahkan data vaksin baru. Misalnya nama vaksin vaksin F3 yang belum ada, dan jenis vaksinnya misalnya vaksin dan misalnya jenis vaksin serta stok. Sama di sini juga tidak bisa -1. Terus stok misalnya untuk stok itu sama seperti obat. Misalnya di sini stoknya 10 dan harganya 10.000. Suppliernya, karena di sini sudah tersedia chatmark, maka memakai chatmark saja yang simpan. Kemudian akan ditampilkan pada tabel ini, dan tabel ini berisi nama vaksin yang menunjukkan jenis vaksin yang tersedia, dan stok vaksin yang menunjukkan jumlah stok vaksin yang tersedia, serta harga yang menunjukkan biaya vaksin yang akan digunakan pada saat pelayanan dan pembayaran. Kemudian untuk status itu sama seperti obat, seperti pada data obat. Kemudian di sini juga ada aksi yang bisa mengedit, dan ada fitur hapus juga. Kemudian masuk ke manajemen stok.
Pada manajemen stok ini digunakan untuk memantau kondisi persediaan obat dan vaksin yang tersedia. Ini membantu admin untuk membantu admin mengetahui stok yang masih aman maupun stok yang perlu diperhatikan atau maupun stok yang perlu segera ditambah. Pada bagian atas terdapat notifikasi stok yang memberikan informasi apabila terdapat obat atau vaksin dengan stok rendah. Dengan adanya notifikasi ini, agar melakukan pengadaan sehingga pelayanan kepada pasien tidak terganggu. Di bawahnya terdapat beberapa ringkasan, yaitu yang menunjukkan stok aman yang menunjukkan jumlah obat atau vaksin dengan stok yang masih mencukupi. Kemudian ada stok yang perlu diperhatikan. Ini menampilkan jumlah stok dengan status kritis maupun habis sehingga admin dapat segera mengambil tindakan. Kemudian ada nilai obat. Nilai obat yaitu total dari harga sediaan obat berdasarkan harga dan jumlah stok yang tersedia. Kemudian pada vaksin ada nilai vaksin juga sama berdasarkan harga dan jumlah stok yang tersedia. Pada bagian ini untuk mencari obat atau vaksin agar memudahkan admin untuk memudahkan supaya lebih cepat. Kemudian untuk menampilkan semua status atau memilih salah satunya, misalnya status yang aman saja, filter. Nah, ini statusnya yang masih aman, dan selanjutnya dan tabel vaksin. Kemudian selanjutnya laporan. Laporan digunakan untuk menampilkan ringkasan hasil operasional klinik berdasarkan data yang telah disimpan di halaman sistem, tersimpan di dalam sistem. Pada bagian atas ditampilkan total pendapatan, yaitu jumlah seluruh pendapatan yang diperoleh dari transaksi pembayaran yang telah dilakukan. Di sebelah kanan ada total kunjungan yang menunjukkan jumlah pasien atau kunjungan yang telah tercatat dalam sistem. Kemudian ada top 5 obat terlaris. Ini menunjukkan daftar 5 obat yang paling sering digunakan atau diberikan kepada pasien. Informasi kepada pasien. Kemudian selanjutnya ada top 5 vaksin terlaris, sama ini juga untuk menampilkan misalnya karena nama vaksin dan total pemakaian. Misalnya di sini tuh berapa kali si vaksin ini dipakai, dan ini juga sama, pada obat juga sama. Baik, demikian demonstrasi fitur-fitur pada sistem informasi klinik yang telah saya jelaskan. Saya Sani Bilansa. Di sini saya akan menjelaskan IRD tentang sistem informasi klinik hewan. Nah, yang pertama di sini ada entitas admin. Nah, admin merupakan pengguna yang bertugas mengolah seluruh data dalam sistem. Data yang disimpan pada admin meliputi ID admin, nama admin, dan password. Yang admin memiliki peran penting karena semua data utama dikelola melalui admin. Nah, relasi antara admin dan pemilik adalah one-to-many, yang berarti satu admin dapat mengolah banyak data pemilik. Nah, selanjutnya ada entitas pemilik. Nah, pemilik merupakan pelanggan yang membawa hewan pilihannya ke klinik. Data pemilik terhubung dengan admin karena setiap data pemilik dikelola oleh admin. Nah, kemudian ada entitas hewan. Nah, entitas ini menyimpan informasi hewan peliharaan seperti nama hewan, jenis kelamin, tanggal lahir, dan keterangan. Nah, setiap hewan terhubung dengan satu pemilik, sehingga kita bisa mengetahui hewan tersebut milik siapa. Nah, untuk relasinya, pemilik dan hewan juga merupakan one-to-many, yang berarti satu pemilik dapat memiliki banyak hewan. Nah, untuk entitas obat ini menyimpan data obat yang tersedia di klinik seperti nama obat, stok, dan keterangan. Nah, karena dalam satu kunjungan hewan bisa menerima lebih dari satu obat, maka digunakan entitas detail obat kunjungan. Pada detail obat kunjungan, sistem mencatat obat apa yang diberikan pada kunjungan tertentu beserta jumlah obatnya. Nah, dengan begitu pengguna obat dapat tercatat secara detail. Relasi antara kunjungan obat adalah one-to-many karena satu kunjungan dapat menggunakan banyak obat dan satu jenis obat dapat digunakan pada banyak kunjungan. Oleh karena itu, diperlukan entitas penghubung, yaitu detail obat kunjungan. Nah, untuk selain obat juga, sistem mengelola data vaksin. Entitas vaksin menyimpan informasi seperti nama vaksin, stok, dan keterangan. Kemudian terdapat detail vaksin kunjungan. Entitas ini digunakan untuk mencatat vaksin yang diberikan saat kunjungan, termasuk tanggal vaksin dan keterangannya. Dari riwayat vaksin, setiap hewan dapat tersimpan dengan baik. Nah, relasi antara kunjungan dan vaksin juga merupakan one-to-many. Karena satu kunjungan bisa melibatkan beberapa vaksin, dan vaksin dapat diberikan pada banyak kunjungan. Karena itu, digunakan entitas penghubung, yaitu detail vaksin kunjungan. Terakhir, ada entitas pembayaran. Setelah semua pelayanan selesai, sistem akan mencatat transaksi pembayaran. Data yang meliputi tanggal pembayaran. Untuk entitas pembayaran ini, setelah semua pelayanan selesai, sistem akan mencatat transaksi pembayaran. Data yang disimpan meliputi tanggal bayar, metode pembayaran, total biaya, dan keterangan. Nah, untuk relasi kunjungan dan pembayaran adalah one-to-many, yang berarti satu data kunjungan dapat memiliki beberapa catatan pembayaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan query yang digunakan pada sistem klinik hewan. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian dashboard, data pemilik, dan data hewan. Langsung saja pada bagian dashboard. Langsung saja pada penjelasan query. Di sini ada select from pemilik. Ini fungsinya untuk mengambil seluruh data dari tabel pemilik, MySQL enum rows, menghitung jumlah baris hasil. Kemudian nilai tersebut disimpan pada variabel total pemilik. Ini digunakan untuk menampilkan jumlah seluruh pemilik hewan yang terdaftar pada dashboard. Kemudian selanjutnya ini ada select from hewan, sama mengambil semua data dari tabel hewan, MySQL enum rows, menghitung jumlah seluruh hewan yang telah terdaftar, dan hasilnya disimpan ke variabel total hewan. Selanjutnya ini juga sama penjelasannya seperti pemilik dan hewan. Select from kunjungan, mengambil data dari tabel kunjungan, where date tanggal kunjungan sama dengan coordinate. Nah, coordinate untuk menghasilkan tanggal hari ini, date tanggal kunjungan mengambil bagian tanggal saja tanpa jam. Nah, query ini hanya memilih kunjungan yang terjadi pada hari ini. MySQL enum row untuk menghitung seluruh kunjungan tersebut, jumlah kunjungan tersebut. Terus selanjutnya select from appointment. Total appointment hari ini menghitung jumlah appointment yang dijadwalkan hari ini. Jadi ini buat mengetahui jumlah janji tamu pada
hari berjalan. Select from obat, mengambil data obat. Hanya obat yang where status stock in. Hanya obat yang statusnya menipis, kritis, dan habis. In digunakan untuk mencari beberapa nilai sekaligus, menghitung jumlah obat yang perlu segera ditambah. Terus selanjutnya pendapatan, sum total, menjumlahkan seluruh nilai pembayaran. If null, sum total nol. Jika tidak ada transaksi, maka menjadi nol agar program tidak menghasilkan nol. Mon, tanggal bayar, mon quote date, memilih pembayaran yang terjadi pada bulan ini. Year, tanggal bayar. Year quote date, memastikan pembayaran berasal dari tahun yang sama. Selanjutnya pada fungsi query bagian ini adalah untuk menampilkan grafik pendapatan mingguan, dan pendapatan mingguan itu dihitung dari dihitung dari mulai tanggal bayar. Selanjutnya untuk top kunjungan ini adalah untuk grafik top hewan yang paling sering berkunjung ke klinik. Selanjutnya penjelasan pada query data pemilik. Di sini menampilkan select from pemilik, menampilkan seluruh data dari tabel pemilik. Order by ID pemilik itu mengeluarkan sesuai ID pemilik. Terus ini untuk tambah pemilik yang akan muncul nanti di tabel itu nama, HP, email, tanggal, dan tanggal registrasi, dan berisikan ini. Selanjutnya edit pemilik. Di edit pemilik juga akan menampilkan tabel sama seperti pada tambah pemilik. Kemudian detail pemilik. Di detail pemilik akan menampilkan tabel pemilik where ID pemilik sesuai ID yang kita pilih. Sesuai dengan ID yang kita pilih. Delete pemilik, delete from pemilik, menghapus data pemilik where ID pemilik, menghapus data pemilik yang berdasarkan ID pemilik. Jadi kemudian data hewan. Di data hewan ini menampilkan seluruh data tabel hewan dan menggabungkan dengan data pemilik tempat yang dilihat dan menggabungkan data pemilik. Jadi nanti menggabungkan data pemilik. Kemudian ada tambah hewan. Untuk tambah hewan yang akan muncul, untuk tambah hewan insert info hewan, untuk tambah hewan itu bisa menampilkan nanti tabelnya menampilkan ID pemilik, foto nama hewan, jenis, tanggal lahir, berat badan, jenis kelamin, ID, dan status vaksin. Untuk tambah hewan sendiri di sini. Untuk data hewan akan muncul. Jadi select tabel hewan, select hewan. Asterisk menampilkan seluruh data hewan yang berisikan nama pemilik, Terus kemudian nama pemilik ada select from pemilik order by IC. Jadi kalau untuk menambahkan hewan itu bisa memilih tabel, itu bisa memilih nama pemilik terlebih dahulu, baru masukkan nama hewan di sini untuk menampilkan nama hewan yang itu. Nah, untuk data hewan yang akan diisi ada di sini, ada di ID pemilik, foto, nama hewan, jenis, tanggal lahir, berat badan, jenis kelamin, ID, status vaksin. Kemudian edit hewan, untuk edit hewan sama seperti untuk tabel yang sama seperti hewan yang menampilkan ID pemilik, foto, nama hewan, jenis hewan, ras, tanggal lahir, berat badan, jenis kelamin, ID, status vaksin. Dan ini ketika edit berdasarkan ID pemilik, jadi hanya ID tertentu yang yang dipilih, yang edit. Terus kemudian detail untuk detail sama hanya ID yang dipilih yang akan ditampilkan. Terus untuk delete hewan, delete from hewan where ID hewan ID. Jadi menghapus data hewan berdasarkan ID yang dipilih. Dan ini revisi yang telah diperbaiki. Untuk tanggalnya jadi tanggal ke masa lalu, diambil dari yang ke masa lalu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Saya Sani Priyansa. Di sini saya melanjutkan ke riwayat kunjungan. Pada sistem riwayat kunjungan ini menggunakan query select untuk mengambil data dari database. Nah, data utama diambil dari tabel kunjungan. Kemudian sistem mengambil nama hewan dari tabel hewan menggunakan H, nama hewan, dan nama pemilik dari tabel pemilik menggunakan P, nama AS, nama pemilik. Nah, selanjutnya query menggunakan join untuk menghubungkan tabel kunjungan dengan tabel hewan berdasarkan ID hewan. Kemudian menghubungkan tabel hewan dengan tabel pemilik berdasarkan ID pemilik. Nah, yang terakhir ada order by ID kunjungan dash. Nah, ini digunakan untuk mengurutkan data sehingga riwayat kunjungan terbaru di belakang paling atas. Nah, selanjutnya ada penambahan di riwayat kunjungan atau tambah rekam medis. Nah, pada proses penambahan rekam medis, sistem menggunakan query insert info untuk menyimpan data ke dalam tabel kunjungan. Nah, data yang simpan itu ada ID hewan, tanggal, kunjungan, keluhan, diagnosa, tindakan, biaya tindakan, catatan dokter, hasil laboratorium, foto medis, dan total biaya. Nah, untuk tabel kunjungan diisi secara otomatis menggunakan fungsi query, sedangkan data lainnya berasal dari input yang dimasukkan oleh admin melalui forum. Setelah semua data tersimpan, rekam medis baru akan masuk ke dalam riwayat kunjungan. Nah, selanjutnya di sini ada detail rekam medis. Pada halaman detail rekam medis, query pertama menggunakan select untuk mengambil data lengkap berdasarkan ID kunjungan yang dipilih. Nah, data diambil dari tabel kunjungan, kemudian dihubungkan dengan tabel hewan untuk memperoleh nama hewan, jenis, dan ras, serta dihubungkan lagi dengan tabel pemilik untuk mendapatkan nama pemilik. Nah, untuk kondisinya itu where ID kunjungan ID. Nah, itu digunakan agar hanya satu data kunjungan yang tertekan. Nah, untuk selanjutnya yang di query yang di sebelah kanan, itu untuk mengambil data obat dari tabel data obat kunjungan. Nah, kemudian dihubungkan dengan tabel obat menggunakan join, sehingga sistem dapat memiliki nama obat, jumlah yang diberikan, serta subtotal biayanya. Selanjutnya query yang di bawahnya, itu untuk mengambil data vaksin dari tabel detail vaksin kunjungan yang dihubungkan dengan tabel vaksin, sehingga nama vaksin, jumlah, dan subtotal biaya vaksin juga dapat ditampilkan. Nah, lanjut, di sini ada tampilan webnya untuk detail rekam medis ya. Lanjutlah. Nah, di sini ada query tentang cetak rekam medis. Nah, pada halaman nanti cetak rekam medis, sistem terlebih dahulu mengambil data utama menggunakan query select dari tabel kunjungan. Nah, kemudian menghubungkan dengan tabel hewan dan pemilik menggunakan join. Setelah informasi rekam medis, query ini juga mengambil nomor telepon pemilik agar dapat dicantumkan pada laporan yang akan dicetak nanti di rekam medis. Nah, setelah itu ada query berikutnya yang di tengah. Itu untuk mengambil data obat dari tabel data obat kunjungan yang dihubungkan dengan tabel obat, sehingga informasi nama obat, jumlah, dan subtotal biaya dapat ditampilkan. Nah, query yang selanjutnya yang di sebelah kanan, itu query untuk mengambil data vaksin dari tabel data vaksin kunjungan yang dihubungkan dengan tabel vaksin, sehingga seluruh data pemeriksaan, obat, dan vaksin dapat dimasukkan ke dalam laporan rekam medis yang siap dicetak nanti. Nah, ini untuk tampilan web rekam medisnya yang bisa dicetaknya. Nah, selanjutnya di sini ada data obat sama tambah obat. Nah, data obat
Pada query ini, program akan mengecek apakah ada input pencarian dari pengguna menggunakan get search. Jika ada, kata kunci pencarian akan disimpan ke variabel search. Nah, setelah itu, query select from obat digunakan untuk mengambil semua dari data tabel obat. Bagian where nama obat like search ini berfungsi untuk mencari nama obat yang mengandung kata kunci yang dimasukkan. Lalu ada order by nama obat SC digunakan untuk agar ditampilkan berurutan dari A sampai Z. Nah, di sini ada query ditambah obat. Query ini menggunakan insert into obat yang fungsinya untuk menambahkan data baru ke tabel obat. Nah, yang di sini itu nama obat, kategori, stok, harga, supplier, dan status stok. Nah, nanti saat admin menekan tombol simpan, semua data tersebut akan disimpan masuk ke database. Nah, selanjutnya ada bagian delete obat. Nah, pada bagian ini ada query delete from obat, where ID obat SID. Nah, artinya ini sistem akan menghapus data obat berdasarkan ID obat yang dipilih. Jadi hanya dengan ID tersebut yang dihapus dari database. Nah, selanjutnya ini ada tampilannya bagian data obat dan tambah obat. Nah, data obat berfungsi untuk mengelola persediaan obat di klinik. Nah, melalui dari menampilkan, mencari, menambah, mengubah hingga menghapus data obat. Sistem juga secara otomatis menentukan status stok aman, menipis, kritis, atau habis berdasarkan jumlah stok yang tersedia, sehingga memudahkan admin dalam memantau dan mengelola ketersediaan obat secara efektif. Nah, untuk selanjutnya di sini ada delete obat. Nah, sebelum mengedit sistem perlu data lama terlebih dahulu. Itu menggunakan fungsi select from obat, where ID obat sama dengan SID. Nah, tujuannya supaya data lama muncul di kolom edit, sehingga admin bisa melihat dan mengubah data yang diperlukan. Nah, setelah itu data diedit, ada query update obat set where ID sebagai SID. Nah, ini digunakan untuk menyimpan perubahan. Nah, query ini akan memperbarui data seperti nama obat, kategori, stok, harga, supplier, dan status stok sesuai input terbaru. Nah, di sini ada logika status stok yang otomatis. Nah, jika stoknya sama dengan 0 atau kurang dari 0, maka statusnya akan habis. Lalu jika stoknya sama dengan 5 atau kurang dari 5, maka statusnya akan kritis. Jika stoknya sama dengan 10 atau kurang dari 10, maka akan menipis. Nah, jika stoknya dari 10, maka statusnya akan aman. Nah, selanjutnya di sini ada revisi yang sudah diperbaiki. Nah, awalnya pas sebelum revisi ini di bagian stok itu bisa menginputkan minus. Nah, sekarang sudah diperbaiki. Jadi minimalnya harus 0, itu positif 0, jadi nggak bisa minus. Selanjutnya di sini ada data vaksin. Nah, query ini menggunakan select untuk mengambil seluruh data dari tabel vaksin. Nah, jika pengguna melakukan pencarian, query akan menggunakan where dan like untuk menampilkan data yang sesuai dengan nama vaksin. Kemudian hasilnya diurutkan berdasarkan nama vaksin. Nah, selanjutnya di sini ada bagian tambah data vaksin. Query ini menggunakan insert into untuk menambahkan data vaksin baru ke dalam database. Nah, data seperti vaksin, jenis, stok, supplier, dan status stok akan disimpan ke tabel vaksin. Nah, sekarang di sini ada tampilan data vaksin dan tambah data vaksinnya. Nah, data vaksin berfungsi untuk mengelola persediaan vaksin di klinik, mulai dari menampilkan, mencari, menambah, mengubah, hingga menghapus data vaksin. Sistem juga secara otomatis menentukan status stok, aman, menipis, kritis, atau habis sama seperti data obat yang sebelumnya, berdasarkan jumlah stok yang tersedia, sehingga memudahkan admin dalam memantau ketersediaan vaksin dan mendukung kelancaran pelayanan vaksin. Nah, selanjutnya ada bagian edit vaksin. Pada proses edit, query select terlebih dahulu digunakan untuk mengambil data berdasarkan ID vaksin. Setelah penggunaan mengubah data, akan ada query update dijalankan untuk memperbarui informasi tersebut ke dalam database. Nah, selanjutnya ada bagian delete vaksin. Nah, query ini menggunakan delete from untuk menghapus data vaksin berdasarkan ID vaksin. Nah, yang berdasarkan ID vaksin yang dipilih. Nah, setelah query berhasil dijalankan, data akan langsung terhapus dari database dan tidak lagi ditampilkan pada sistem. Lalu di sini ada kode yang digunakan untuk mengambil nilai total biaya dari tabel kunjungan berdasarkan ID kunjungan yang dipilih pengguna. Lalu di sini ada select total biaya yang dimana ini mengambil kolom total biaya. Lalu ada form kunjungan, yaitu mengambil data dari tabel kunjungan. Lalu ada ID kunjungan, itu hanya mengambil data sesuai ID kunjungan yang dipilih. Lalu pada total sama dengan total biaya, yaitu baris ini menyimpan nilai total biaya ke dalam variabel total yang nantinya digunakan sebagai nilai pembayaran. Lalu ada import ini, kode ini menggunakan nomor import secara otomatis menggunakan tanggal dan waktu saat transaksi dilakukan. Lalu ada date lalu ada date YMDHIS yang dimana ini lalu di sini ada date YMDHIS yang dimana ini akan menghasilkan format tahun, bulan, tanggal, jam, menit, dan detik. Lalu di sini menjelaskan. Lalu di sini digunakan untuk menambahkan data pembayaran baru ke dalam tabel yang dimana insert info pembayaran berfungsi untuk memasukkan data baru ke tabel pembayaran. Lalu ada import host ID kunjungan, total, metode, tanggal bayar yang dimana ini menentukan kolom yang dimana akan diisi meliputi import nomor ada. Lalu di sini ada insert info pembayaran, yaitu untuk memasukkan data baru ke tabel pembayaran. Nah, produk import ID kunjungan, total, metode, tanggal bayar itu meliputi pembayaran, import pembayaran, ID kunjungan yang dibayar, total biaya pembayaran, metode pembayaran, tanggal pembayaran yang dilakukan. Untuk file value yang dimana ini berisi data yang akan disimpan ke database. Yang mana ada invoice, ID kunjungan, total, metode, lalu di sini ada card date. Tentang pendaftaran dan manajemen stok. Di sini ada query untuk pendaftaran dan tambah pendaftaran. Nah, untuk query pertama di sini ada query pendaftaran. Query ini adalah jantung dari halaman utama pendaftaran. Fungsinya untuk menarik semua data yang akan ditampilkan ke dalam tabel antrian klinik. Di sini diambillah seluruh kolom dari tabel appointment dan mencocokkannya dengan tabel pemilik. Menggunakan join untuk mengambil kolom nama. Nah, karena satu pendaftaran bisa mengambil lebih satu hewan. Lalu dijembatani dengan lewat tabel, lalu dijembatani lewat tabel relasi appointment hewan dan hewan menggunakan left join supaya datanya tidak duplikat atau pecah menjadi beberapa baris. Nah, digunakanlah fungsi agregasi group concat. Fungsi ini
digunakan untuk menggabungkan nama-nama hewan yang berada di pendaftaran yang sama ke dalam satu string tunggal, dipisahkan oleh koma. Yang terakhir, data dikelompokkan dengan grup by dengan diurutkan berdasarkan tanggal serta jam yang terbaru. Nah, di sini ada Nah, untuk query kedua ini, query pendaftaran, query kedua ini digunakan pada saat admin membuka form tambah pendaftaran. Fungsinya sangat sederhana, yaitu mengambil seluruh data dari tabel pemilik. Kita bisa melakukan filter order by nama ascending agar daftar nama pemilik yang muncul di pilihan drop dan tersusun secara alfabetis dari A sampai Z, sehingga memudahkan admin dalam mencari nama. Sama seperti query pemilik sebelumnya, baris kode ini berfungsi untuk mengambil data dari tabel hewan secara keseluruhan. Datanya diurutkan berdasarkan nama hewan secara ascending. Hasil dari query ini nantinya ditampung dalam sebuah array hewan melalui perulangan while yang dipersiapkan untuk mengisi pilihan hewan pada form input pendaftaran baru. Nah, lalu sekarang masuk ke fitur manipulasi data, yaitu edit pendaftaran, detail pendaftaran, dan tidak pendaftaran. Yang pertama di sini ada query. Di sini adalah edit pendaftaran, yaitu ini adalah query update yang dieksekusi ketika admin mengubah detail pendaftaran lalu menekan tombol simpan atau update appointment. Query ini memperbarui nilai tanggal, jam, keluhan, status, dan status pada tabel appointment sesuai dengan inputan baru dari form. Nah, yang di sini sekarang ada detail appointment. Query ini bekerja di balik layar halaman detail appointment. Struktur dasarnya mirip dengan query halaman utama di slide pertama yang slide sebelumnya, namun dirancang jauh lebih spesifik dan mendalam. Selain mengambil data pendaftaran dan nama pemilik, query ini juga menarik data kontak pemilik seperti nomor HP, email, dan alamat lengkap. Untuk data hewannya, kita tidak hanya menggunakan grup lengkap pada nama saja, tetapi juga pada jenis dan ras hewan tersebut, karena halaman ini hanya menyampaikan informasi untuk satu pasien saja. Kita query-nya menggunakan perintah where.id appointment sama dengan id. Yang terakhir di sini ada delete appointment. Yang terakhir di sini adalah query delete yang berfungsi untuk menghapus rekaman data. Ketika admin menekan tombol hapus dan mengonfirmasinya, perintah ini akan menghapus baris data pendaftar secara permanen dari tabel appointment. Sama seperti proses penggunaan edit, menggunakan clause where id appointment sama dengan id disertakan agar sistem tahu persis data pendaftar mana yang harus dihapus dari database. Langsung kita masuk ke halaman pendaftaran. Di sini pendaftaran berfungsi untuk mengelola proses pendaftaran pasien hewan mulai dari menampilkan daftar pendaftaran, menambah data pendaftaran baru, memilih pemilik dan hewan yang akan diperiksa, mencatat keluhan, serta status pemeriksaan yaitu pending, pemeriksaan, selesai atau batal. Seluruh data tersimpan di database sehingga memudahkan admin dalam mengelola jadwal dan riwayat kunjungan pasien secara terstruktur. Dan di sini ada bukan tabel tanggal, jam, pemilik hewan. Di sini ada status dan aksi yang kita bisa lakukan untuk melihat pendaftarannya. Detailnya ini bisa menghapus. Dari sini jika ingin melakukan pendaftaran, kita akan melakukan tambah pendaftaran. Sekarang masuk ke manajemen stok. Pada modul ini, sistem fokus untuk memberikan fasilitas penuh kepada admin mengenai ketersediaan aset logistik klinik yang dipecah menjadi dua kategori utama, yaitu obat dan vaksin. Sistem langsung menjadikan ringkasan kondisi real di gudang menggunakan 4 indikator status, yaitu aman menipis, kritis, dan habis. Hal ini juga berlaku untuk stok vaksin juga. Nah, untuk menunjukkan angka ringkasan ini, kita menggunakan kombinasi fungsi MySQL query dan MySQL numbers. Query expression itu melakukan set dari tabel obat atau vaksin dengan filter causal status stok yang spesifik mulai dari aman, menipis, kritis, hingga habis. Fungsi MySQL numbers di sini berfungsi untuk menghitung total baris yang dihasilkan dari query tersebut, lalu menghitung total baris yang dihasilkan dari query tersebut, dan lalu menyimpannya ke dalam variabel untuk langsung dicetak pada komponen base atau kartu informasi pada halaman web. Nah, sekarang di sini adalah total nilai aset dan total nilai manajemen stok. Ini juga dilengkapi dengan fitur kalkulasi nilai finansial dan inventaris. Sistem secara otomatis menghitung total nilai stok yang tersimpan, baik untuk obat maupun vaksin, dengan mengalihkan sisa stok dengan harga beli masing-masing item. Untuk mengetahui sebab besar nilai mati atau aset keuangan tersimpan di dalam gudang obat dan vaksin, kita menggunakan fungsi agregasi matematika di SQL, yaitu SUM. Dan dalam fungsi ini, sistem secara otomatis melakukan operasi perkalian antara nilai di kolom stok dengan nilai di kolom harga untuk setiap baris data. Setelah semua baris dikalikan, hasilnya dijumlahkan secara total dan diberi nama alias total agar mudah dipanggil. Nah, di sini query ini berfungsi untuk menampilkan list data dengan filter dinamis. Query ini digunakan untuk menampilkan seluruh informasi detail komoditas ke dalam tabel utama halaman manajemen stok. Di sini digunakanlah variabel where obat atau where vaksin di tengah query yang bersifat dinamis dalam kode PHP. Jika admin memilih filter status kritis, maka variabel tersebut akan berisi teks where status stok sama dengan kritis. Namun jika admin tidak memilih variabel tersebut kosong. Yang terakhir, data diurutkan secara alfabet menggunakan order by nama vaksin secara ascending supaya tampilannya konsisten dan rapi. Yang di sini adalah total variabel item terdaftar. Query terakhir ini digunakan untuk menampilkan statistik total jenis atau variabel item yang terdaftar di dalam sistem. Tanpa menggunakan fitur causal query ini langsung mengambil seluruh ID obat dan ID vaksin yang ada. Kemudian hitung jumlah baris keseluruhannya dengan menggunakan fungsi MySQL numbers. Angka ini merepresentasikan berapa banyak jenis produk obat dan vaksin yang dimiliki oleh klinik saat ini. Nah,
Di sini langsung masuk ke tampilan manajemen stoknya. Berikut merupakan implementasi data dari halaman dashboard manajemen stok pada sistem melakukan manage klinik hewan. Halaman ini dirancang dengan clean dan minimalis agar admin dapat langsung mendapatkan informasi krusial dalam hitungan detik. Pada bagian atas, paling atas di sini ada sistem menyediakan sebuah alert banner yang warna merah dengan memberikan pernyataan instan. Ada 3 obat dengan stok rendah. Tetapi di sini ada panel detail peringatan stok yang menunjukkan bahwa saat ini terdapat item yang berstatus kritis dan 1 item yang berstatus habis. Informasi ini diperlukan kembali ke 2 kartu utama di bawahnya, yaitu yang ada kartu hijau yang menunjukkan status aman, yang ada kartu merah yang stok yang harus diperhatikan. Tidak hanya kuantitas barang, dashboard ini juga menyajikan valuasi finansial aset klinik secara real time, yaitu total nilai obat yang tersimpan saat ini bernilai 28.395. Dan total nilai vaksin yang berharga total nilai vaksin yaitu 15.350.000 rupiah. Angka afiliasi dari satu batu manajemen dalam menyusun laporan keuangan bulanan dan merencanakan anggaran belanja klinik berikutnya. Sekarang langsung masuk ke stok obat dan stok vaksin, yaitu bagian atas tabel kami menyediakan. Pada bagian atas tabel sini kita menyediakan fitur kontrol interaktif yang membuat kolom pencarian, cari obat atau vaksin, dan program filter status. Admin cukup memberikan nama, barang atau model status tertentu, lalu menekan tombol filter atau untuk menyaring data obat atau vaksin secara otomatis. Data inventaris dipisahkan menjadi 2 tabel utama dalam untuk kerapian informasi, yaitu sini data stok obat dan stok vaksin. Setiap tabel di sini memiliki informasi tersebut sebagai nama, kategori, supplier, stok, harga, dan status dari stok tersebut. Setiap status stok tersebut diberikan badge warna khusus yang di sini ada warna hijau yang berarti aman, kuning atau oranye untuk stok kritis, merah untuk yaitu status kritis, dan abu yang berstatus habis. Seluruh data di dalam tabel ini tersusun rapi secara alfabet demi menggunakan pecahan fisik gudang barang dan klinik. Untuk kriteria stok obat, status stok obat ini ya, untuk habis yaitu kurang dari 0 atau 0 sama 0, untuk kritis yaitu kurang dari 5, untuk menipis kurang dari 10, untuk aman lebih dari 10. Ini juga berlaku untuk stok vaksin juga. Lalu di sini ada delete pembayaran. Nah, delete from pembayaran ini digunakan untuk menghapus data dari suatu tabel, yang berarti sistem akan menghapus data dari tabel pembayaran. Lalu ada query ID pembayaran, yaitu berfungsi untuk menentukan dari mana data yang akan dihapus. Nah, lalu di sini kode ini. Lalu pada kode ini untuk menghitung jumlah seluruh pendapatan yang berasal dari transaksi pembayaran yang telah tersimpan pada tabel pembayaran. Lalu ada select if no dan from pembayaran, yaitu digunakan untuk mengambil data dari database untuk select. Lalu ada sum total, yaitu digunakan untuk menjumlahkan seluruh nilai pada nilai kolom total di tabel. Lalu ada as total, hal itu digunakan untuk memberi nama hasil perhitungan menjadi total. Lalu ada total kunjungan, select as total from kunjungan, yang dimana kode ini menghitung jumlah seluruh data kunjungan yang terdapat pada tabel kunjungan. Nah, fungsi itu digunakan untuk menghitung jumlah baris pada suatu tabel. Lalu di sini ada obat terlaris, query select nama obat kon.id obat as jumlah, yang dimana ini digunakan untuk menjalankan query SQL menggunakan fungsi. Lalu perintah select itu digunakan untuk menentukan data yang akan ditampilkan. Lalu ada kon dan nama obat, yaitu menampilkan nama obat. Lalu kon sendiri menghitung berapa kali setiap obat digunakan pada seluruh kunjungan. Lalu as jumlah menampilkan atau memberikan jumlah pada hasil perhitungan. Lalu ada from detail obat kunjungan. Lalu di sini ada laporan. Lalu di sini ada lanjutan laporan yang dimana query dijalankan menggunakan MySQL query. Lalu sistem mengambil seluruh data penggunaan obat dari tabel. Lalu detail obat kunjungan. Lalu data tersebut dihubungkan dengan tabel obat menggunakan join. Lalu data dikelompokkan berdasarkan masing-masing obat menggunakan group by. Lalu lalu untuk kon, sistem menghitung jumlah penggunaan setiap obat menggunakan kon itu. Lalu hasil diurutkan penggunaan terbanyak menggunakan order by dash. Nah, lalu di sini limit 5, yaitu sistem mengambil 5 data teratas menggunakan limit 5.
Lalu di sini ada laporan output klinik hewan. Yang dimana di situ ada terdapat total pendapatan, total kunjungan, top 5 obat terlaris, dan top 5 vaksin terlaris. Yang dimana total pendapatan bagian ini menampilkan akumulasi seluruh pendapatan yang diperoleh dari transaksi pembayaran yang telah berhasil dicatat pada sistem. Lalu di sini ada laporan klinik hewan. Nah, di mana di sini ada total pendapatan, kunjungan, lalu top 5 obat terlaris dan vaksin terlaris. Nah, di mana total pendapatan yaitu bagian ini menampilkan akumulasi seluruh pendapatan yang diperoleh dari transaksi pembayaran yang telah berhasil dicatat. Lalu ada total kunjungan. Bagian ini menunjukkan jumlah seluruh pasien yang telah melakukan kunjungan ke klinik. Lalu ada top obat 5 terlaris, yaitu menampilkan daftar 5 obat yang paling sering digunakan dalam pelayanan medis. Lalu untuk vaksinnya sendiri menampilkan daftar vaksin yang paling sering diberikan kepada pasien. Thank you for the gifts you gave, little moments that I save, wrapped with love and happiness. I feel truly blessed. Every smile, every light,